Disebut dinamis karena bisa dibuat dan dihapus saat runtime. Halo semua, perkenalkan saya Yohana Sara Margareta Harefa, mahasiswi dari Universitas Pancasila dengan Prodi Teknik Informatika dengan NPM 45242150008. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Pointer salah satu fondasi dalam memahami pemrograman tingkat lanjut, terutama dalam bahasa C++. Mari kita ulik pertama kali apa itu definisinya. Pointer adalah variabel yang menyimpan alamat memori dari variabel lain. Artinya, variabel biasa menyimpan nilai, tapi pointer dapat menyimpan alamat dari nilai tersebut ke dalam suatu memori. Contohnya yaitu A sama dengan 10 bertipe data integer, pointer P dapat mengakses nilai yang disimpan di alamat sama dengan NA. N adalah operator mengambil alamat dari suatu memori. Karena di sini adalah NA, maka dia dapat mengambil alamat dari suatu memori variabel A. Sehingga A sama dengan 10, pointer P sama dengan 10 dari alamat. Mengapa kita perlu mempelajarinya? Yang pertama adalah efisiensi memori. Kedua, pengolahan data dinamis. Ketiga, parameter fungsi by reference. Contohnya yaitu void ubah integer pointer X dengan integer sama dengan 99. Keempat, pemrograman sistem dan embedded. Kelima, esensial di banyak aplikasi nyata seperti sistem operasi, driver, game engine, dan algoritma kompleks. Jenis pointer terbagi menjadi dua, ada yang statis dan dinamis. Pointer statis adalah pointer yang menunjuk ke variabel yang dialokasikan secara statis, yaitu variabel yang sudah dideklarasikan secara langsung di dalam program. Sedangkan pointer dinamis menunjuk ke memori yang dialokasikan secara dinamis saat program berjalan, menggunakan fungsi seperti malloc untuk bahasa C atau new untuk bahasa C++. Pada pembahasan kali ini kita hanya berfokus pada pointer dan variabel dinamis. Dimulai dari pointer menunjuk variabel data dinamis tunggal, di mana pointer digunakan untuk menunjuk memori yang dialokasikan secara dinamis, bukan variabel biasa. Disebut dinamis karena bisa dibuat dan dihapus saat runtime. Yang perlu dilakukan untuk memprogramkan pointer ini yaitu kita perlu menyiapkan variabel dalam memori terlebih dahulu. Pointer PN menunjuk area tanpa nama. Memori ini dialokasikan menggunakan new in. Atau pointer PN mengisi variabel dengan nilai in. Tidak seperti variabel biasa integer x yang punya nama. Ini hanya bisa diakses lewat pointer. Lalu, menggunakan size of type untuk menentukan seberapa besar memori yang dialokasikan. Misalnya, integer sama dengan 4, integer sama dengan 5. Contoh programnya seperti berikut, di mana ketika kita running, outputnya adalah isi variabel sama dengan 44. Isi variabel 44. Mari kita ulik satu persatu program yang terdapat di sini, di mana terdapat deklarasi variabel di in main-nya, in pointer pn, membuat pn yang bisa menunjuk ke data bertipe in. Lalu pn sama dengan new in, mengalokasikan memori dinamis sebesar in di heap. Heap adalah bagian dari memori komputer yang digunakan untuk alokasi memori secara dinamis saat program jalan atau runtime. Lalu pointer pn sama dengan 44, menyimpan angka 44 di alamat yang ditunjuk oleh pn. Selanjutnya itu cout pointer pn, menampilkan isi dari memori yang ditunjuk pointer pn. Karena di sini pointer pn sama dengan 44, maka cout pointer pn yang ditampilkan nantinya adalah 44.
Bagaimana C decode dan algoritmanya? C decode-nya yaitu kamus deklarasi variabel, pointer PN bertipe data integer, algoritma atau deskripsinya yaitu PN sama dengan new in. Pointer PN sama dengan 44, print pointer PN. Algoritmanya, PN sama dengan new in, yang kedua adalah pointer PN sama dengan 44, lalu mencetak isi variabel pointer PN yang pastinya adalah 44 juga, lalu selesai. Bagian B, pointer menunjuk struktur. Jadi pointer itu tidak hanya bisa menunjuk ke variabel tunggal, ternyata dia bisa menunjuk ke struktur. Mengapa kita perlu menggunakan struktur? Karena dapat mengelompokkan data yang berhubungan, membuat tipe data baru, dasar dari struktur data lain, ADT, lalu memudahkan manajemen data. Dalam hal ini, strukturnya itu disebut node, seperti yang umum digunakan di linked list. Contoh programnya seperti berikut. Ketika di running, isi variabel P sama dengan 99, isi variabel Q sama dengan 78. Di program ini kita bisa mengetahui terdapat struct, yaitu struct node. Struct node mendefinisikan struktur bernama node dengan 4 atribut. Apa saja? Yaitu nilai UTS, nilai UAS, N1, N2. Dalam struktur ini terdapat 2 atribut utama yaitu nilai UTS dan nilai UAS. Selanjutnya yaitu node, pointer P, dan pointer Q. Deklarasi 2 pointer ke struct node. Di in-main-nya sendiri, terdapat P sama dengan new node. Artinya alokasi memori secara dinamis di heap untuk struct dan P menunjuk ke situ. Lalu P, tanda panah N1 sama dengan 99. Artinya menyimpan nilai 99 ke file N1 dalam node yang ditunjuk P. Selanjutnya Q sama dengan new node, sama seperti P, tapi untuk Q. Lalu Q, tanda panah N2 sama dengan 78, menyimpan nilai 78 ke file N2 dalam node yang ditunjuk Q. Lalu cout P, tanda panah N1, cout Q, tanda panah N2. Artinya menampilkan nilai yang tersimpan di N1 dari node P, dan menampilkan nilai N2 dari node Q. Mari kita ulik lagi atau bahas ulang apa saja yang terdapat tadi di program. Poin-poin utamanya, yaitu struktur berisi 2 variabel utama, nilai UTS dan nilai UAS. Pointer P dan pointer Q digunakan untuk menunjuk ke objek node yang dialokasikan secara dinamis dan mengakses data di dalam struk melalui pointer digunakan operator panah. Dari program tadi, C decode dan algoritmanya yaitu C decode kamus deklarasi variabel, nilai UTS, nilai UAS, N1, N2 bertipe data integer. Algoritma atau deskripsinya struct node, nilai UTS, nilai UAS, N1, N2. Node pointer P, pointer Q. P sama dengan new node, P menunjuk N1 sama dengan 99, Q sama dengan new node, Q menunjuk N2 sama dengan 78, print P menunjuk N1, print Q menunjuk N2. Algoritmanya, deklarasi struktur. Struct node nilai UTS, nilai UAS, N1, N2. Lalu membuat objek dari struct node. Membuat objek node dari struct node. Yang ketiga, membuat objek pointer P dari struktur node. Keempat, membuat objek Q dari struktur node. Kelima, membuat objek P dari struktur node. Keenam, menunjuk elemen P tanda panah N1 sama dengan 99. 7. Membuat objek Q dari struktur node. 8. Menunjuk elemen Q tanda panah N2 sama dengan 78. Yang 9. Mencetak isi variabel P menunjuk PN1. Yang 10. Mencetak isi variabel Q menunjuk N2. Dan selesai. Demikian materi pada pointer. Terima kasih.